ini ilmu wajib kita pelajari tentang ilmu tasawuf yang membersihkan hati. Karena hati itu adalah tempat pandangan utama daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi jar Tuhan, kenapa engkau sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu? Nah, kita rawat tubuh, kita rawat rambut, dirawat muha, dirawat tangan, takutan bener rusak dilihat orang kada baik. Dan kita kada mempedulikan hati kita yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Nasihat ketujuh, dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Karena ilmu, ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah, ada ilmu yang sunat, bahkan ada ilmu yang diharamkan mempelajarinya. Nah, dari sekian banyak ilmu, ada tahapan-tahapan yang mesti dipelajari. Yang utama dulu adalah ilmu yang mana kita fardu ain untuk belajarnya. Ilmu yang fardu ain itu adalah ilmu tentang mengasahkan Allah, ilmu ya sifat 20 aja kita. Ilmu tentang fikih, supaya bagaimana ibadah kita ini menjadi sah. Kemudian ilmu tentang tasawuf, yang mana supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu 3 ilmu yang utama. Ilmu tauhid atau ilmu sifat 20, atau boleh juga disebut ilmu akidah 50, akaidul khamsin, akidah 50. Artinya yang wajib bagi Tuhan 20, yang mustahil 20, yang harus 1. Yang wajib bagi Rasul 4, yang mustahil bagi Rasul 4, yang harus 1. Nah, disebut akidah 50. Nah, 50 itu fardu ain. Tiap-tiap orang mesti tahu apa itu akidah yang 50. Nah, fardu ain itu belajar itu. Nah, sudah itu belajar fikih. Fikih ini sangat luas, yang wajib dipelajari, yang fardu ain dipelajari adalah sesuatu yang membuat ibadah kita itu sah. Nah, membuat ibadah kita sah, muamalah kita pun sah. Nah, muamalah itu kayak jual beli dan sebagainya. Nah, itu fardu ain juga belajarnya. Jadi kada setiap orang sama, tergantung keadaan orangnya. Ada orang yang fardu ain belajar fikih hanya sekian. Ada orang yang belajar ilmu fikih lebih banyak lagi, karena orangnya lebih banyak pekerjaannya. Nah, orang usaha hanya dagang. Nah, ini wajib belajar ilmu fikih tentang dagang. Kayak apa dagang supaya selamat daripada riba, kayak apa dagang supaya sah, kayak apa dagang supaya halal. Nah, ini ilmu fikih yang dipelajarinya adalah masalah perdagangan, karena usahanya ini hanya dagang. Ada lagi orang usaha dagang sekaligus bertani. Nah, ilmu fikih yang dipelajarinya bertambah pulang ilmu tentang pertanian. Kayak apa bertani yang bujur, berapa zakatnya yang dikeluarkan,
Nah itu ilmu ta'ni pulang. Jadi masing-masing orang lain kewajibannya belajar ilmu fikih itu. Nah anyar ilmu tasawuf. Tasawuf itu supaya ibadah kita ini jangan sia-sia, supaya ibadah kita diterima Allah, supaya ibadah kita ini sampai kita di akhirat karena kita melihat faidahnya, manfaatnya. Nah jadi itu ilmu yang dulu dipelajari. Imam Ghazali berkata, wahai anakku yang tercinta, apakah hasil yang akan engkau peroleh daripada menghabiskan masa hanya belajar ilmu kalam? Ilmu kalam ini perbahasan ilmu tauhid yang dalam-dalam. Ilmu tauhid yang diperlukan untuk berdebat itu ilmu kalam. Dan ilmu khilaf, perbahasan ilmu fikih yang halus-halus. Belajar ilmu fikih mazhab Syafi'i, ilmu fikih mazhab Syafi'i Hambali, ilmu fikih mazhab Hanafi. Dan ilmu tib, ilmu kedokteran atau perubatan. Dan ilmu dawawin wal ash'ar, ilmu yang berkaitan dengan diwan syair Arab. Dan ilmu nujum, ilmu peredaran bintang. Dan ilmu arud, ilmu yang berkenaan dengan timbangan syair Arab. Dan ilmu nahwi was tasrif, ilmu nahu dan saraf, ilmu yang berkenaan dengan kaidah bahasa Arab. Selain daripada mempersia-siakan umur dengan menyalahi perintah Allah yang maha besar. Jadi ilmu-ilmu itu bukan kada boleh kita pelajari, bagus saja dipelajari, tapi nang fardu ain itu mesti dulu, mesti bisa. Ilmu nahu, ilmu saraf, bagus saja belajar itu, tapi nang lebih dahulu ilmu tentang tadi fardu ainnya. Sesungguhnya ujar Imam Ghazali, aku telah melihat di dalam Injil Nabi Isa alaihi salam ada disebutkan mulai seorang mayit diletakkan di atas kerandanya sampai mayit itu diletakkan di dalam kuburnya. Allah Ta'ala bertanya kepadanya 40 soalan, 40 pertanyaan. Yang pertama sekali ialah, wahai hambaku ujar Tuhan, kenapa engkau senantiasa sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu, yaitu anggota zahirmu, tetapi engkau tidak peduli kepada tempat pandanganku, hati engkau, walaupun hanya satu saat. Nah ini ilmu wajib kita pelajari tentang ilmu tasawuf yang membersihkan hati, karena hati itu adalah tempat pandangan utama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi jar Tuhan, kenapa engkau sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadamu? Kita rawat tubuh, kita rawat rambut, dirawat muha, dirawat tangan, takutan bener rusak, dilihat orang kada baik. Dan kita kada mempedulikan hati kita yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang kayak apakah hati lagi? Nah kita kada ada urusan, kada memperhatikan. Nang kita jaga berhemat, mengeluarkan duit banyak bahkan untuk mengurus baiknya zahir yang mana tempat pandangan manusia. Nah itu akan ditanya oleh Allah karena di akhir dalam kubur kita. Belum sampai lagi di akhirat, Allah sudah menanyakan itu. Ujar Imam Ghazali, tersebut dalam Injil Nabi Isa alaihi salatu wassalam.
Dan setiap hari Allah Ta'ala memandang ke dalam hatimu, lalu ia berfirman, kenapa engkau hanya memberikan perhatian kepada yang lain daripada aku, sedangkan engkau dikelilingi dengan ihsanku, dengan kebaikanku. Apakah engkau sebenarnya tuli dan tidak dapat mendengar lagi? Jadi artinya ilmu-ilmu yang sifatnya itu untuk kebersihan hati, seperti ikhlas misalnya. Nah, ikhlas itu hanya ada dalam hati yang bersih. Allah kada melihat pang kita ini sembahyangkan apakah itu kalau dinilai Tuhan dulu. Yang pertama dipandang hatinya ikhlas kada sembahyang itu. Nah, munnya kada ikhlas kada peduli lagi Tuhan. Nah, kita baca Quran, sebelum Tuhan menilai bacaan kita, pertama dipandang Tuhan hati kita ikhlas kada membaca Quran itu. Nah, jadi artinya bahwa Allah Ta'ala itu menghendaki bahwa kita ini menjaga kebersihan tempat yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas, apalagi contohnya nang kebersihan hati itu tawakal, ridha, syukur, sabar, khauf, raja. Nah, itu semua adalah andaknya di dalam hati yang mana Allah akan gembira bila melihat hati kita berisi dengan sifat-sifat yang terpuji itu. Nah, jadi artinya maksud dari Imam Ghazali tadi, dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Nah, jadi belajar ilmu ikhlas itu lebih utama daripada belajar ilmu nang nahu, saraf, fikih nang jauh-jauh. Nah, apalagi ilmu belajar tentang ridha dengan Allah itu macam apa, artinya ridha lawan Tuhan. Belajar ilmu itu lebih utama daripada belajar ilmu-ilmu nang tadi, nang ilmu-ilmu nang jauh jangkauannya. Belajar ilmu mazhab nang ampat misalnya, nah itu ada perlu dalam arti amun ini belum kita ketahui. Jadi ulama-ulama kita sudah mengulahkan kitabnya. Kita kadang alih lagi kitab Sagan Akidah 50 ada disusunakan oleh ulama. Kitab fikih nang khusus sagan beribadah ada disusun oleh para ulama. Kitab tasawuf nang cukup untuk membersihkan hati, menghiasi hati dengan sifat-sifat mulia ada dikarang oleh ulama. Jadi tinggal kita pilih kitab-kitab nang halus-halus itu nang dulu nang fardu ain dipelajari oleh kita. Nah, nasihat ke-8, ilmu tanpa amalan ialah gila. Wahai anakku yang tercinta, ilmu tanpa amalan ialah gila. Dan amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Jadi artinya kedua-duanya itu beganding, ilmu lawan amal. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu semata-mata yang tidak dapat, nah itu bacaannya, ilmu semata-mata yang tidak dapat menjauhkan engkau daripada perbuatan maksiat dan tidak mampu mendorong engkau berbuat taat, maka ilmu itu tidak akan dapat menjauhkan engkau pada hari kiamat daripada api neraka. Ilmu nang kada bisa menjauhkan kita dari maksiat, ilmu nang kada mendorong kita berbuat taat,
Maka ilmu-ilmu itu kada akan bisa menjauhkan kita daripada api neraka di hari kiamat kaina. Ilmu apa aja itu? Kita belajar misalnya ilmu hitung umpamanya. Nah, ilmu hitung itu adalah hubungannya lawan menjauhkan kita daripada maksiat, mendorong kita untuk taat. Kada ada hubungannya. Maka ilmu hitung itu kada akan bisa menjauhkan kita di neraka daripada akhirat. Ilmu apa yang bisa mendorong kita untuk menjauhi maksiat? Ilmu apa yang bisa mendorong kita untuk berbuat taat? Nah, itulah ilmu yang dituntut. Itu ilmu yang dituntut. Seperti ilmu tentang khauf misalnya, tentang takut. Nah, takut, orang itu takut kepada Allah ada kalanya karena siksa Allah. Ada orang takut kepada Allah itu karena Allah punya sifat kebesaran. Nah, itu lebih mulia lagi sifat takutnya. Nah, kita pelajari ilmu itu, kita kada wani lagi berbuat ada wani berbuat maksiat. Kita sudah belajar. Orang nang culas dimasukkan ke dalam neraka. Orang nang pendusta dimasukkan Tuhan dalam neraka. Orang nang ketujuh menggunjing orang habis terbakar amal kebaikannya. Orang nang ini jam api neraka. Nah, belajar ilmu itu kita. Bila kita tahu ilmu itu, kalau kita takutan jadinya. Nah, takutan berbuat itu. Nah, ini ilmu yang dipelajari. Ilmu yang dipelajari. Ilmu tentang raja. Raja artinya harapan. Allah memberikan harapan kepada kita bila engkau beriman beramal salih, kena di surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Bila engkau beramal ini, berbuat ini, engkau diberi kelapangan dunia dan akhirat. Bila engkau melakukan ini, engkau dapat kemuliaan. Nah, lalu tadurung hati kita untuk berbuat kebaikan. Nah, itu ilmu yang perlu dipelajari. Ilmu-ilmu yang supaya kita takutan lawan maksiat, ilmu-ilmu yang supaya kita gemar dengan taat, itulah ilmu yang fardu ain dipelajari itu. Sebab ilmu itulah yang akan menjauhkan kita pada hari kiamat daripada api neraka. Dan apabila engkau tidak beramal dengan ilmu yang ada pada dirimu, dan engkau tidak membuat pembetulan terhadap segala kesalahan yang engkau lakukan pada masa yang lalu, kelak engkau akan berkata pada hari kiamat atau di dalam kubur nanti, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Maksudnya, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dalam dunia untuk dapat beramal salih. Kita berilmu, sudah tahu, nah ini haram, tahu benar sudah. Nang ini kada boleh, tahu benar. Ini disariki Tuhan, tahu benar. Masih aja menggawi, kada mau bertobat. Nah, kada mau tobat. Dah tahu aja dah tobat tu bagus. Apa nah, kada mau tobat. Nah, kayaknya orang ini bila mana kina mati, begitu masuk ke dalam kubur sudah berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dalam dunia untuk aku dapat beramal saleh. Tapi sudah dalam kubur. Sudah dalam kubur. Lalu dikatakan kepada engkau, wahai si bodoh, kenapa engkau hendak kembali ke sana? Kan engkau baru saja datang dari sana. Hanya masuk kubur, kalau boleh ke dunia pulang. Itu hadis Nabi yang mengatakan,
annasu niyamun idza matu intahu. Ya Nabi, manusia itu guring. Kita ini guringan semuaan sebujurnya. Guringan. Bila sudah kena mati, hanyar bangun. Ini sekalinya. Nah, sudah mati hanyar bangun. Sudah mati hanyar bangun. Jadi bila kita berisi ilmu, kada diamalkan ilmu kita, tetap manggawi maksiat, kada mau tobat pulang. Ini tobat itu anugerah Allah yang luar biasa lawan manusia ini. Kayak apa aja kita berbuat dosa, hari-hari berbuat dosa. Kalau hari-hari tobat, Tuhan makin suka. Kita muar, hari-hari minta ampun, esok mau ulangi pulang. Kita 2-3 hari kada percaya lagi lawan inya. Ini jam ini tiap hari minta ampun mau ulang bulan kayaknya. Paling kita ingat 2-3 hari kada kita pakai lagi sini. Namun Tuhan makin suka. Makin suka. Hari ini kita berbuat dosa, kena kamarian tobat, menyesal lawan Tuhan. Esok kita mau ulang pulang dosa, tobat pulang, makin suka Tuhan. Nah, jadi ilmunya sudah ada, nah itu bertobat kada mau juga. Nah pas kena mati hanya keingatan di ilmu. Lalu minta bulikakan ke dalam dunia hendak beramal saleh. Jadi malaikat napaikan berbulik hanyar datang di situ. Wahai si bodoh, kenapa engkau hendak kembali ke sana? Sedangkan engkau baru saja datang dari sana. Jadi dengaran tobat itu kada ada batasannya. Artinya dosa nang kayak apa aja ganalnya, amun tobat diampuni Tuhan. Amun tobat diampuni Tuhan. Ya, ada kisah nang seorang perempuan. Seorang perempuan ini hamil daripada zina. Hamil daripada zina. Imbah hamil daripada zina, beranak. Anaknya dibunuhnya. Nah, sudah 2 kali sudah. Mana bezina melahir anaknya dibunuh. Lalu anak yang dibunuh tadi dibuat dalam cuka. Dalam cuka. Cukanya dijual. Berdosa pulang. Nah, kayak apa lagi dosanya? Nah, jadi orang-orang menganggap bahwa kalau diampuni Tuhan lagi nih tuh kebanyakan dosa, mana berzina, mana membunuh anak, menjual kayak itu pulang. Orang takutan berparak lawannya kalau pina turun azab Allah. Lalu akhirnya dikatakan oleh Rasulullah bahwa Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Penyayang, jangankan seitu dosa pada itu lagi bujur minta ampun diampuni oleh Allah Ta'ala, diampuni. Nah makanya kita kada kawa mancap orang tuh kada terus, kada boleh kita mancap orang itu boleh. Kita mancap orang tuh penjahat kalau so matinya kada beriman, nah yuha lagi itu penjahat. Mungkin kita masih belum tahu matinya beriman atau kada, barangkali pada Allah siapa tahu. Inya nang kekasih Allah kita nang jadi penjahat. Nah, kada boleh kita mencap orang sejahat-jahatnya manusia itu, kada boleh kita mengatakan itu penjahat. Kada boleh penjahat. Kecuali kita tahu inya mati karena kan penjahat situ. Karena ada tobat tadi. Nah, yang kedua lagi kita kada putus asa. Merasa banyak dosa, merasa banyak kesalahan, kada perlu putus asa. Tobat jalawan Tuhan. Diberi Tuhan hadiah, dosa diampuni Tuhan, diberi Tuhan hadiah. Nah, jadi itulah pelajaran kita, ilmu nang macam itu nang perlu nang dituntut terlebih dahulu. Nasihat ke-9, tinggikan himmahmu dan lawanlah nafsumu dan buatlah bekalan akhirat. Wahai yang tercinta,
jadikanlah himmahmu. Himmahmu itu artinya keinginan. Arti himmah keinginan kuatmu dalam meninggikan rohaniyahmu. Rohaniyahmu. Kan kita ini jasmani, ada rohani. Jangan hanya jasmani yang kita perhatikan, jangan hanya jasmani yang kita makmurkan, tetapi yang lebih utama adalah rohani kita. Karena roh ini yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan kita dikubur saja. Begitu kita mati, badan kita dikubur. Tapi roh itulah yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadikanlah himmahmu itu dalam meninggikan rohaniyahmu. Dan jadikanlah segala kekalahan, kegagalan itu berada di pihak hawa nafsumu. Artinya, jadikanlah kekalahan itu berada di pihak hawa nafsu. Nah, kita pikirkan nih kayak apa supaya rohani kita ini makin bagus, hawa nafsu kita ini makin kalah. Nah, dan jadikanlah kematian itu hanya pada badanmu. Hanya pada badan yang mati, jangan mati kedua-duanya. Karena tempat tinggalmu ialah liang kubur. Dan penghuni kubur senantiasa menanti kedatanganmu pada setiap masa. Maka jangan sekali-kali engkau datang ke sana tanpa bekalan, tanpa besangu. Jangan sekali-kali wani masuk ke dalam kubur mengkada besangu apa-apa. Jadi 3 hal yang menjadi keinginan kuat kita. 1, supaya rohani kita ini lebih bagus daripada jasmani kita. Yang kedua, kayak apa supaya kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kadang-kadang pang dimatiakan. Kadang-kadang hawa nafsu dimatiakan. Mun hawa nafsu dimatiakan, kada ada lagi juriat keturunan di muka bumi ini. Habis sudah orang. Bini-bini kada hendak balaki, laki-laki hendak berbini lagi, kada bernafsu lagi. Orang kada hendak makan, kada bernafsu lagi, mati bener lagi. Jadi hawa nafsu itu kadang-kadang dimatiakan, cuma dikendaliakan. Dikendaliakan. Hendak itu jangan dituruti, kendaliakan. Dikehendakinya ini bujur kada. Nah, dikehendakinya ini bujur kada, Tuhan suka kada. Oh, kada apa-apa, bagus saja. Nah, laksanakan. Itu artinya kada selalu menuruti hawa nafsu. Ngalih ini orang yang selalu meneruskan hawa nafsu, kada mempedulikan lagi nasihat-nasihat agama. Nah, ini yang rusak. Belah hendak ke sana, ada kalau diurus ke sana tuh bang sudah. Siapa karena manangat kada sanggup. Nah, ini orang yang dikendaliakan oleh hawa nafsu. Hendak makan itu bang. Nah, kada kau lagi ganti-ganti. Padahal makan tuh boleh kada, minum itu boleh kada tahu seperti minum. Nah, hendak bebinian bini itu bini orang kada tahu siapa. Nah, itu ngarannya merusakkan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu ini perlu ada, namun di bawah kendali, di bawah kendali agama kita. Nah, itu dipikirkan kayak apa caranya supaya hawa nafsunya tunduk di bawah kendali itu. Dan berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, badan kita itu tidak ada ubahnya laksana sangkar burung ataupun kandang binatang. Tubuh kita nih antara dua, bisa jadi sangkar burung, bisa jadi kandang sapi, kandang binatang. Maka pikirlah baik-baik untuk dirimu.
dan tentukanlah bagi dirimu yang mana satu di antara dua perumpamaan ini. Apakah kira-kira kita nih kayak burung, tubuh kita jadi sangkarnya, atau kita kayak binatang, kambing, sapi, tubuh kita menjadi kandangnya? Nah, antara dua itu. Jikalau engkau laksana burung yang terbang tinggi, maka ia akan terbang dengan riang gembira apabila mendengar seruan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maksudnya, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Nah, ini orang-orang yang rohnya itu laksana burung terbang tinggi. Begitu mendengar seruan malaikat Israel, kembalilah engkau wahai roh kepada Tuhan engkau dalam keadaan ridha dan diridai. Engkau akan terus terbang tinggi sehingga engkau akan hinggap di puncak pohon-pohonan surga yang tinggi. Ini seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia. Ihtazza 'arsyur Rahman min mauti Sa'ad bin Mu'adz. Artinya, ujar Nabi, telah berguncang arasy Allah ketika kematian Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz sahabat besar, orang Ansar, orang Madinah. Begitu meninggal Sa'ad bin Mu'adz, arasy Allah itu berguncang, ujar Nabi. Kenapa berguncang? Karena kegembiraan menyambut rohnya itu Sa'ad bin Mu'adz tadi. Kasukaan arasy ini berguncang, bergoyang, kegembiraan karena kedatangan roh yang mulia, rohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini roh yang seperti burung, tubuhnya seperti sangkar burung. Dan mudah-mudahan Allah melindungi engkau daripada menjadi laksana binatang ternak. Firman Allah Ta'ala, ulaika kal an'am bal hum adall. Maksudnya mereka itu laksana binatang, bahkan lebih sesat lagi. Kada tahu dihalal, kada tahu diharam, bila hendak gawi. Nah, itu ya Tuhan lebih sesat daripada binatang. Binatangnya bujurnya penurang, makan siapa? Tapi kada berakal binatang. Kada kawa ditiwas. Binatangnya kada diandaki Tuhan akal. Ini umpan makanan ampun tuannya, ini makanan ampun orang lain, makannya terus. Itu binatang. Nah, manusia kalau ada macam itu lebih buruk daripada binatang. Kenapa sebabnya? Karena manusia diberi akal, binatang kada diberi akal. Nah, bal ulaika kal an'am bal hum adall. Maka tidak mustahil bahwa engkau berpindah dari alam dunia ini ke dalam jurang api neraka kalau menjadi kandang binatang tadi. Dan adalah diriwayatkan bahwa Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, menurut sebagian riwayat menyebutkan Imam Hasan Basri ini adalah murid daripada Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi silsilah ilmu beliau itu Imam Hasan Basri mengaji lawan Sayyidina Ali, lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dikatakan orang sebagai Sayyidut Tabi'in, penghulunya generasi tabi'in. Karena orang ini berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi, lalu disebut orang tabi'in. Nah, Hasanul Basri ini diberikan kepada beliau segelas air sejuk. Diberikan kepada Imam Hasanul Basri segelas air sejuk. Lalu beliau memegang gelas tersebut
dan terus saja beliau pingsan. Diberi air dingin, timbul pingsan. Apabila beliau telah sadar, manakala beliau telah sadar, lalu ada orang bertanya, kenapa tadi engkau jatuh pingsan? Beliau menjawab, tadi aku teringat angan-angan penghuni neraka, angan-angan ahli neraka. Apabila nanti mereka berkata kepada ahli surga, Allah menjelaskan dalam surat Al-A'raf, an afidu alaina minal ma aw mimma razaqakumullah. Maksudnya, limpahkanlah kepada kami sebagian daripada air yang ada pada kamu, atau apa saja makanan dari rezeki yang telah diberi oleh Allah kepada kamu. Keingatan itu pingsan Imam Hasan Basri, bahwa begitu orang-orang surga ini menikmati nyamannya banyu di surga, sejuknya, manisnya, makanan yang bermacam-macam, ini orang-orang neraka ini baku ciak. Nah, orang-orang neraka ini berteriak, wahai ahli surga, tumpahkan kepada kami air yang sejuk, berikan kami makanan-makanan yang diberikan Allah kepada kalian. Nah, ingat itu Hasan Basri ini pingsan. Nah, Sidin diberi air yang sejuk tadi. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 50, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, limpahkanlah ujar ahli neraka kepada kami sebagian daripada air yang ada pada kamu, atau apa saja makanan dari rezeki yang telah diberi oleh Allah kepada kamu. Orang surga itu diberi Tuhan jiwa banyu, cuma ma'ul hamim, air yang sangat panas. Orang surga diberi Tuhan banyu, cuma air yang sangat panas. Jangankan diminum, baparaknya sudah guguran daging di muhanya. Itu yang disebut dengan air hamim. Makanan diberi, makanan yang membuat sangkal. Makanan diberi, makanan buah ada macam-macam, cuma bila makan sangkal. Nah, bila sangkal lo kayak ingatan di dunia, orang banyu, cari banyu. Nah, banyunya saling panasan nanggai tadi. Nah, itu makanan-makanan yang di dalam api neraka itu dikisahkan Tuhan dalam surat Al-Ghasyiyah. Ada itu ayat menerangkan makanan-makanan surga itu, la yusminu wa la yughni min ju'. Makanannya kadang membuat gemuk dan kadang mengayakkan daripada lapar. Makanannya justru azab bagi orang-orang neraka itu. Nah, kemudian nasihat ke-10, bangunlah beribadah di waktu malam. Wahai anakku yang tercinta, seandainya ilmu semata-mata itu cukup bagi engkau dan tidak perlu kepada amalan, maka tidak ada faidahnya seruan suci di tengah malam. Seperti disebutkan, Allah Subhanahu wa taala di tengah malam menyeru. Nah, menyeru apa ajar Tuhan? Adakah di sana orang yang meminta sesuatu? Adakah di sana orang yang minta ampun? Adakah di sana orang yang bertaubat? Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kalau hanya kita punya ilmu semata itu belum cukup tanpa disertai dengan amalan-amalan. Diriwayatkan bahwasanya sebahagian daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyebutkan tentang keindahan kepribadian Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat-sahabat Nabi ini memuji Abdullah bin Umar
di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar itu orangnya bagus, orangnya ini itu, kebaikan-kebaikannya disebut oleh sahabat Nabi. Lalu baginda Rasulullah bersabda, ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil lail. Artinya jar Nabi, Abdullah bin Umar itu sangat baik orangnya. Apalagi kalau beliau bangkit sembahyang di waktu malam. Ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil lail. Ujar Nabi itu bujur, Abdullah bin Umar itu orang yang sangat baik. Law kana yusalli bil lail, jikalau dia sembahyang di malam hari. Nah, jadi di sini artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap orang itu baik apabila orang itu sudah bisa, sudah mampu untuk sembahyang di tengah malam itu. Kayak kita berilmu, kita sosial, kita berbuat baik macam-macam, tapi kalau kita belum bisa untuk bangun sembahyang di tengah malam, itu masih belum lengkap kebaikan kita. Sebab jar Nabi apa? Ni'mar rajul huwa law kana yusalli bil lail. Abdullah bin Umar itu sebaik-baik laki-laki jikalau dia sembahyang di tengah malam. Nah, jadi orang-orang yang bisa istiqamah, orang-orang yang bisa mudawamah, rutin selalu salat malam dengan ikhlas karena Allah, itu bisa dijadikan alamat bahwa ini orang adalah orang yang baik, orang yang baik. Tetapi sebaliknya, bagaimanapun orang itu baiknya, masih belum bisa sembahyang sunnah di tengah malam, itu masih belum bisa sepenuhnya dikatakan orang yang baik. Seperti Ibnu Umar tadi. Nah, lanjutan kisah ini sampai kabar ini kepada Ibnu Umar. Padahkan dua Ibnu Umar, ujar orang, wahai Ibnu Umar, tadi engkau dipadahkan Nabi orang yang baik jikalau sembahyang malam. Nah, ujar Abdullah bin Umar, sejak itu sampai sekarang aku kada pernah lagi meninggalkan salat malam itu. Memang perkataan Imam Al-Hasanul Basri radhiyallahu anhu bahwa untuk melazimi mengistiqamahkan salat lail itu sulit kalau kita masih ada punya dosa-dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sulit kita, walaupun kita sudah cukup persiapan, siang sudah istirahat, malam sudah lakas guring, tapi kita masih ada dosa-dosa besar yang belum diampuni Allah. Nah, kita akan terpasung oleh dosa itu sehingga kita berat mengkadak hawa melakukan salatul lail, sembahyang di tengah malam itu secara istiqamah. Artinya amun sewaktu-waktu itu bisa aja kawa. Sewaktu-waktu misalnya kita ada kebutuhan lawan Tuhan, misalnya kita ada perlu, nah itu bisa kita sembahyang tengah malam, begitu selesai bisa ampih juga bangun tengah malamnya. Nah itu ngarannya kada istiqamah. Kalau istiqamah terus menerus, baik di kampung, baik waktu di musafir, nah itu berat. Nah, kalau kita masih ada dosa-dosa yang besar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya, "Ya fulan, la tuksirin nauma bil lail. Fa inna kasratan naum bil lail yad'u sahibah fakiran yaumal qiyamah." Wahai fulan, jar Nabi, jangan
Lah engkau terlalu banyak tidur di waktu malam. Karena terlalu banyak tidur di waktu malam itu menjadikan seseorang fakir di hadapan Allah pada hari kiamat nantinya. Nah, karena qiyamul lail ini ibadah yang paling bisa kita harapkan. Karena waktunya tengah malam, kadada orang nang tahu. Jadi ibadah kita yang bujur-bujur murni semata-mata karena Allah itu diharapkan dari itu bangun malam. Seperti perkataan Imam Junaid al-Baghdadi, begitu Sidin wafat, ada yang bermimpi bertemu beliau, lalu ditanya kepada Imam Junaid, amal apa yang paling membanggakan di sana? Dijawab oleh Imam Junaid bahwa ilmu-ilmu yang kumiliki itu tidak memberi manfaat. Pelajaran yang kuajarkan kada aku dapati manfaatnya. Yang aku dapati manfaatnya itu di sini hanya beberapa rakaat sembahyang yang kulakukan di tengah malam itu. Nah, karena amaliyah kita yang kelihatan manusia ini itu sulit untuk mendapatkan keikhlasan. Nah, sulit mendapatkan keikhlasan. Nah, kalau sembahyang di tengah malam, siapa nang tahu? Soalnya kita seorang pada kita berani aja kada nang tahunya orang. Nah, jadi itu bujur-bujur ikhlas. Jadi artinya sembahyang di tengah malam itu dalam tahap pemula ya kada perlu banyak. Walau rakaatain 2 rakaat itu pun cukup. 2 rakaat sembahyang antara pukul 12 sampai subuh itu. Jam 1 kah, jam 2 kah, jam 3 kah, jam 4 kah. Walau 2 rakaat. Nah, dengan adanya kita itu, maka kita sudah tergolong dalam golongan orang-orang yang qiyamul lail. Akan jar Nabi, sembahyang malam itu da'bus salihin. Itu merupakan gawian orang-orang saleh. Sembahyang malam itu adalah da'bus salihin, gawian orang-orang saleh. Nah, jadi kita bangun tengah malam umpat juga sembahyang 2 rakaat, kita tak kelompok juga, tak gabung juga dengan orang-orang yang saleh itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali, bacalah Quran walaupun beberapa ayat sehari supaya masuk dalam golongan orang-orang yang baca Quran. Nah, bangunlah malam hari sembahyang sekalipun 2 rakaat supaya masuk dalam golongan orang-orang yang baca Quran, salat tahajud di malam hari. Di akhirat kan dipanggil oleh Allah di padang mahsyar, ada pengumuman dari Allah, mana orang-orang yang renggang belakang mereka di malam hari beribadah kepada Allah. Mana orang yang sembahyang tahajud, masuklah kalian ke dalam surga tanpa melalui hisab dan sebagainya. Itu hadis ada demikian. Nah, di situ kan ada disebutkan orang harus sembahyang 100 rakaat, harus 20 rakaat atau harus 30 rakaat, walaupun 2 rakaat sudah masuk dalam panggilan siapa-siapa orang yang tahajud di malam hari, masuklah kalian ke dalam surga. Wahai anakku yang tercinta, hendaklah engkau selalu mengingati firman Allah Ta'ala, wa minal laili fatahajjat bih. Maksudnya, dan hendaklah engkau bangkit sembahyang tahajud pada sebahagian daripada waktu malam. Sembahyang tahajud. Dan firman ini mengandungi makna suruhan Tuhan.
Wa minal lail fatahajjat, itu fi'il amar. Tahajjat, tahajjada, tahajjadu. Nah, itu kan fi'il amar, artinya perintah. Dan daripada malam hari maka engkau bertahajud dengannya. Tuhan kadang menyuruh harus 10 rakaat, harus berapa rakaat? 2 rakaat sudah cukup. Masuk sudah dalam golongan orang-orang yang tahajud itu. Dan firman ini mengandungi makna suruhan. Wabil ashari hum yastaghfirun, surat Az-Zariyat ayat 18. Maksudnya, dan di waktu sahur mereka senantiasa beristighfar akan Allah. Dalam firman ini mengandungi makna syukur. Makna syukur artinya makna pujian Allah kepada orang-orang yang di waktu sahur itu minta ampun kepada Allah. Memang waktu yang paling bagus untuk tobat minta ampun itu adalah waktu menjelang subuh. Waktu menjelang subuh. Sampai-sampai Nabi Yakub pun beliau memintakan ampun kepada Allah terhadap perilaku anak-anak beliau kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nyisitin kina aku mintakan ampun. Arti kaina itu menunggu waktu sahur. Jadi waktu sahur itu waktu semacam khusus disediakan Allah untuk orang-orang yang istighfar. Dan firman-Nya lagi as-sa'a wal mustaghfirina bil ashar. Maksudnya mereka yang berjaya itu ialah orang yang selalu beristighfar di waktu sahur. Dalam firman ini mengandung peringatan dari Allah bahwa kalau hendak jadi orang yang hebat, kalau hendak jadi orang yang mulia, maka di waktu sahur itu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatu aswatin yuhibbuha Allah ta'ala, sautud dik wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an wa sautul mustaghfirina bil ashar. Artinya, ujar Nabi kita, ada 3 suara yang sangat dicintai oleh Allah. Suara ayam jantan yang berkukuk di waktu sahur. Ayam mekungkuk di tengah malam waktu sahur. Suara orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, dan suara orang yang beristighfar di waktu sahur. Nah, ini 3 suara yang sangat dirindukan oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan satu angin yang berhembus di waktu sahur untuk membawa zikir dan istighfar kepada Tuhan Raja yang Maha Perkasa. Dan beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata lagi, apabila bermula malam, maka memanggillah suatu panggilan dari bawah arasy Allah. Hendaklah para abidin segera bangkit. Nah, ini hari masih sungsung lagi, belum tengah malam lagi, sudah ada panggilan di bawah arasy. Wahai orang-orang ahli ibadah, segera bangkit. Maka mereka pun bangkit dan terus bersembahyang dengan sembahyang yang banyak. Dan apabila sudah berlalu separuh malam, memanggil pula suatu panggilan dari bawah arasy tadi,
hendaklah para qanitin segera bangkit, orang-orang yang taat kepada Allah. Maka mereka pun bangkit dan terus bersembahyang sehingga sampai ke waktu sahur. Dan apabila datang waktu sahur, memanggil pula suatu pemanggil dari bawah arsy Allah, hendaklah bangkit orang yang mau beristighfar. Nah, jadi bila waktu sahur itu ada panggilan dari malaikat di bawah arsy, wahai orang-orang yang hendak minta ampun lawan Tuhan, lah kasih bangun, ini saatnya minta ampun kepada Allah. Maka mereka pun bangkit dan terus beristighfar minta ampun. Dan apabila fajar sudah naik, azan sudah subuh, nah, sudah azan subuh. Dan apabila fajar sudah naik menyingsing, maka memanggillah oleh suatu pemanggil, hendaklah bangkit, hendaklah bangun mereka yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bang subuh tuh bangun sudah dianggap orang yang lalai. Lalu mereka pun bangkit daripada hamparan mereka, laksana orang mati yang dibangkitkan dari kubur mereka. Jadi jangan sampai termasuk dalam golongan yang sudah orang bang hanyar bangun ini nah. Kada sampat napa lagi orang bang bangun, bisa kada sampat bersubuh berjamaah nih tuh. Orang bang bangun bisa kada sampat lagi subuh berjamaah. Namun waktu sahur bangun masih sampat, sampat beristighfar di waktu sahur. Wahai anakku yang tercinta, adalah diriwayatkan di dalam wasiat Luqmanul Hakim bagi anaknya bahwa beliau berkata, wahai anakku yang tercinta, janganlah sampai ayam jantan itu lebih bijak daripada engkau. Jangan sampai ayam itu lebih pintar daripada engkau. Ia berkukuk di waktu sahur, sedangkan engkau masih tidur lagi. Jangan sampai tak pintar ayam pada ikam ya sidin. Menasihati anak sidin. Ayam jantan itu waktu sahur sudah kuciakan kungkukan, nah ampunnya maka guring lagi. Dan sungguh sangat indah sekali gubahan syair di bawah ini. Laqad hatafat fi junhi lailin hamamatun ala fananin wahnan wa inni lanaimu. Kazzabtu wa baitillahi law kuntu ashiqa lama sabaqatni bil bukail hamaimu. Wa az'umu anni haimun zu sababatin li rabbi fala abki wa tabkil bahaimu. Sesungguhnya memanggil-manggil di kegelapan malam burung merpati yang bertinggir di atas kayu. Ia terus saja menangis kerinduan. Sedangkan aku asyik dalam tidurku. Burung-burung merpati itu bertinggir di malam hari, dia menangis karena rindu kepada penciptanya. Bohong, sebenarnya bohong aku demi Tuhan yang memiliki Baitullah. Seandainya aku benar seorang yang asyik, seandainya aku benar orang yang mencintai akan Allah, sudah tentu burung-burung tidak akan mendahuluiku menangis. Kalau aku merasa cinta lawan Allah, itu bohong. Buktinya apa? Dahulu burung menangis daripada aku. Aku mengaku bahwa aku seorang pecinta yang bersangatan dahaga untuk bertemu kekasih. Aku mengaku bahwa aku mencintai Allah.
Artinya, aku mengaku bahwa aku cinta kepada Allah. Namun kenapa aku masih belum pandai menangis seperti menangis binatang-binatang itu? Jadi artinya hanya sangkaan kita. Kita menyangka bahwa kita ini sudah cinta kepada Allah. Itu hanya sangkaan kita kada didukung oleh bukti-bukti bahwa kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat ke-11, ibadahmu hendaklah mengikuti aturan syara. Wahai anakku yang tercinta, intisari segala ilmu itu ialah bahwa engkau mengetahui cara mengerjakan ketaatan dan ibadah akan Allah Ta'ala. Jadi artinya ibadah itu kada selalu bisa dilakukan setiap saat. Ada saat-saat yang kita kada boleh melakukan ibadah tertentu di saat-saat tertentu. Jadi mesti tahu juga kita mantang-mantang baik baca Quran, baca terus Quran dalam jamban kau baca Quran juga, nah salah itu. Ada aturan-aturannya. Mantang-mantang baik sembahyang terus. Kada tahu imbah asar, imbah sembahyang subuh, sembahyang juga nah. Mantang-mantang baik puasa tiap hari, kada tahu hari raya puasa juga. Nah, jadi ibadah itu ada aturannya. Ada aturannya. Dan ibadah itu ada prioritasnya. Di saat ini yang utama ibadah ini. Ibadah lain kaina dulu. Kan ibadah banyak. Di jam ini yang utama ibadahnya ini. Ibadah lainnya kada usah. Nah, jadi ibadah kita mesti sesuai dengan aturan syara. Ketahuilah bahwasanya taat dan ibadat itu ialah mengikuti aturan Allah Ta'ala pada segala suruhan, larangan dan perbuatan. Yaitu segala apa yang engkau katakan dan segala apa yang engkau buat dan yang engkau tinggal hendaklah mengikuti peraturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, ia akan menjadi dosa. Nah, jadi dosa jadinya. Orang sembahyang sunat mutlak, imbah sembahyang asar, jangankan pahala, jadi dosa. Jadi dosa. Orang sembahyang sunat mutlak, sembahyang istikharah, imbah sembahyang subuh, jadi dosa. Orang sembahyang hajat, imbah sembahyang subuh, jadi dosa. Jadi ikuti juga aturan-aturannya itu. Seperti halnya bila engkau berpuasa di hari raya dan hari-hari tasyrik, maka engkau telah melakukan kemaksiatan. Nah, melakukan kemaksiatan. Kada jadi berpahala, pada tujuan kita mencari pahala dengan puasa itu. Begitu pula halnya seandainya engkau sembahyang memakai pakaian yang dicuri, maka adalah juga berdosa. Walaupun pada zahirnya engkau telah melakukan suatu bentuk ibadah, tapi karena kada sesuai tata caranya, kada sesuai aturannya, maka ibadah yang mestinya jadi ladang pahala menjadi dosa. Nah, sembahyang kita ketinggalan sembahyang, ada ketinggalan sembahyang ini yang sengaja. Nah, ada ketinggalan sembahyang nang kada sengaja. Contohnya orang bang zuhur misalnya. Ini orang bang zuhur. Nah, sudah masuk waktu zuhur. Guring kita, guring. Sekali bangun orang bang maghrib. Bulan puasa, puput berbunyi bangun. Nah, zuhur kada sembahyang, pada guringnya pukul 1. Dikira kita bangun lagi tadi pukul 3, kalinya kada tahu lagi.
Nah lalunya wajib mengqadha nih, mengqadha 2 sembahyang. Nah nang mana sembahyang nang wajib dahulu diqadha? Sembahyang zuhur. Kenapa? Karena dia meninggalkan zuhur tanpa uzur. Sudah tahu masuk waktu, kenapa kan sembahyang? Nah sembahyang pan dulu hanyar guring. Nah itu wajib dulu segera diqadha. Segera diqadha. Walaupun maghrib berdudi. Nah, walaupun maghrib berdudi. Karena maghrib masih panjang waktunya. Nah, jadi maghrib dudiakan aja. Masih panjang waktunya. Jadi sembahyang zuhur dulu diqadha, asar diqadha, hanyar maghrib. Kalau maghrib ini dianggap masih panjang waktunya. Nah kalau bangun guringnya pukul 7 sudah bahannya mau diqadha maghrib pulang, atau kalau waktu itu maghrib dulu akan selamatakan dulu. Nah itu aturan syariat dalam beribadah kepada Allah. Wahai anakku yang tercinta, sayugianya perkataanmu dan perbuatanmu itu sesuai dengan peraturan syara. Karena ilmu dan amal yang tidak sesuai dengan aturan syara adalah sia-sia saja. Ini kalau jadi dapat pahala kita, nah justru sebaliknya dapat dosa. Kita misalnya berfitrah, nah berfitrah ini cukup saikungannya, beresnya segan saikung. Maka di fitrah ini kita seorang, bini wajib juga difitrahi, anak wajib juga difitrahi. Beresnya 3 liter setengahannya. Mengku fitrahi aku bini parai, fitrahi bini anak on aku parai. Nah agama kita mengatur ibda binafsika, mulai dengan diri engkau. Fitrahi segan diri seorang dulu fitrahi. Jangan mitrahi anak, jangan mitrahi bini, mencukup saikungannya, fitrahi untuk diri sendiri. Nah, bila kita mitrahi anak atau bini kita parai, nah kada jadi hasil kita. Nah, walaupun berfitrah juga, keluar juga beresnya, tapi caranya kada pas lawan syariat. Dan sayugianya bagimu bahwa engkau tidak tertipu dengan perkataan yang aneh-aneh dan keterlanjuran perkataan ahli tasawuf. Nah, kita jangan hendak meniru-niru perkataan orang-orang ahli tasawuf yang sudah ma'rifat lawan Allah itu. Kadang-kadang mereka itu berkata-kata dalam keadaan di luar kesadaran mereka. Nah, orang-orang yang sudah tinggi kedudukan di sisi Allah itu kadang-kadang ucapan-ucapannya itu kadangkala dicerna oleh akal kita. Kadang-kadang kaya pina melamahkan beribadah ada juga. Kadang-kadang pina kada sesuai dengan syariat ada juga. Karena mereka mengatakan itu dalam keadaan di luar kesadaran mereka, karena mereka asik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu jangan dituruti perkataan-perkataan orang itu. Nah makanya biasanya setiap ada perkataan-perkataan orang-orang sufi yang kelihatannya melemahkan ibadah, yang kelihatannya itu bertentangan dengan syariat, itu biasa ada diterjemahkan oleh ulama berikutnya bahwa ini maksud sigin bukan kayak itu, bukan kayak zahirnya itu kada. Ini maksudnya ada macam ini. Nah oleh karena itu diatur kita kada boleh membaca sembarang kitab-kitab yang dikarang oleh orang sufi itu. Kalau kita salah paham, kita salah mengerti, sehingga kita melamahkan syariat Allah. Nah melamahkan ibadah kepada Allah, melamahkan segala macam kebaikan. Nah, karena jalan akhirat itu hanya dijalani dengan mujahadah, bersungguh-sungguh,
dan melawan hawa nafsu dan memutung dengan pedang riyadhah latihan, bukan dengan perkataan yang aneh-aneh dan ucapan-ucapan yang dirika-rikakan saja. Nah itu tokoh-tokoh sufi, nah, macam Junaid al-Baghdadi contohnya, itu tokoh sufi. Perkataan Sidin itu kadang-kadang membingungkan kita. Nah padahal Sidin itu dahulunya ya berjuang juga, mujahadah juga, beribadah juga siang malam kepada Allah. Cuma sudah beliau berada di kedudukan puncak ma'rifat kepada Allah, kadang-kadang ucapan-ucapan Sidin itu kadang-kala dipahami oleh orang-orang macam kita yang di bawah ini, yang kelihatannya nah kada sesuai dengan pengetahuan kita selama ini. Nah, jadi Junaid Baghdadi kalau ikam berdoa jangan lawan Allah, berdoa lawan aku. Allah kada kenal lawan ikam ini siapa ikam. Itu ucapan yang sulit dipahami. Kan selama ini kita kalau berdoa lawan Allah, karena Allah maha mendengar, maha melihat, maha tahu. Junaid kada lawan murid-muridnya, wahai murid kalau kau berdoa, berdoalah kepadaku, panggil ya Junaid, wahai Junaid, jangan kau panggil ya Allah, Allah kada kenal sama engkau. Nah itu kan perkataan yang sulit dipahami. Nah itu jangan kita pakai perkataan itu kalau kita kadang mengerti apa maksudnya oleh perkataan Imam Junaid al-Baghdadi itu. Dan perkataan itu bujur, ampun Sidin itu bujur, kada salah, kada bertentangan sebenarnya, cuma melalui jalan-jalan akhirnya ketemu bahwa apa yang dikatakan Sidin itu sebenarnya bujur juga. Nah, cuma jangan dicerna secara zahirnya. Nah, seolah-olah kita ini kadang memerlukan kepada Allah. Nah, pada kadang jam itu maksudnya. Nah, maksud Sidin itu ya antara lain maksudnya kalau ikam ini banyak maksiat lawan Allah, ikam selama ini durhaka kepada Allah, ikam kada usah berdoa lawan Tuhan, Tuhan kada meherani ikam. Nah, kita minta ampun dulu kepada Allah, baik-baik dulu. Hanyar berdoa lawan Tuhan, nah Tuhan akan kenal kepada engkau. Nah, amun ikam masih banyak dosa, ikam masih banyak maksiat, ikam berurusan dua aku aja, karena aku mintakan ampun kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Nah, jadi jangan kita terkicuh dengan perkataan-perkataan orang-orang yang seperti itu kalau kita kadang mengerti apa tujuannya. Dan ketahuilah bahwasanya lidah yang tidak dikawal itu, lidah yang tidak dikawal itu, lidah ini kadang-kala dilepas kayak ayam bang, dilepas-lepasnya kalau kawal. Nah lidah ini mesti ada kendali, kapan kita melepasnya, kapan kita menariknya. Sebab kalau kita mau ucapkan apa yang mau kita ucapkan, kita habis. Kada bisa amal lagi, semua habis dimakannya lidah kita itu. Nah, kita menggibah orang, berapa amal kita habis. Kita memfitnah orang, berapa pulang amal kita habis amal kita. Nah, termasuk dosa di mulut adalah menyampaikan setiap berita yang diterima, itu kada boleh. Jar Nabi, cukuplah engkau itu sudah berdosa bila engkau selalu menyampaikan apa yang kau dengar. Nah, jadi informasi jangan disampaikan. Ada kabar kisahkan, ada kabar kisahkan, ada kabar. Nah itu kada boleh. Kalau macam itu jadi orang yang ahli dosa kayaknya jadinya. Nah ada kabar dicerna, boleh kada disampaikan? Mau sampaikan ada kada manfaatnya. Nah itu maka ada setiap berita kisahkan, ada berita kisahkan. Nah itu kayak suara kabar jadinya, mencari berita. Sor kabar gininya kada samuan dibuatnya nang mun kada bagus itu. Nah jadi lidah ini tidak dikawal kada kawa. Kata bahwasanya lidah yang tidak dikawal itu dan hati yang tertutup dan dipenuhi dengan kelalaian dan syahwat adalah merupakan tanda kecelakaan seseorang. Nah, kita kadang mengawal lidah kita. Nah, makanya kita disuruh bakhalwat, disuruh jangan begaul
Tujuannya apa? Salah satunya agar terjaga lidah ini, agar terjaga lidah. Makanya suruh kita kurangi bergaul, apalagi dengan orang-orang nang kada jelas. Jangan hendak bergaul. Nah, diam di rumah itu lebih baik. Supaya apa? Antara lain terjaga lidah kita daripada menyebut nang macam-macam. Nah, jadi bagaimana di rumah tuh lebih selamat. Tapi jangan bisa telepon, bisa HP sama aja juga. HP situ kamari sama aja juga bergaul ngarannya kada jadi bahalwat nih tuh. Dan apabila engkau tidak melawan nafsumu dan tidak bermujahadah dengan benar, maka sudah pasti hatimu akan tidak hidup. Nah, bila kita kada mujahadah, bila kita kada melawan dengan kehendak nafsu, kita akan mati hati kita.